Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di hadapan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Membuka diri pada kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam pelayanan Paulus dan Silas di kota Filipi, mereka mendapati banyak tantangan. Mereka didera, bahkan mereka sampai dipenjarakan. Namun mereka dipenjarakan bukan karena kesalahan mereka, tapi karena berita Injil yang mereka sampaikan. Dan menarik bahwa ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara dengan keadaan kakinya yang dibelenggu, dipasung saat itu, tapi mereka tetap memuji Tuhan. Mereka bernyanyi, mereka berdoa, memuji Tuhan. Dan pada saat itu terjadilah gempa yang begitu hebat sehingga membuat pintu-pintu penjara terbuka dan juga semua belenggu menjadi terlepas. Dengan semua apa yang terjadi itulah sehingga akhirnya kepala penjara di Filipi ini kemudian membuka diri pada kebenaran. Dan hal itu terlihat dari pertanyaannya kepada Paulus dan Silas. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Yang ia tanyakan di sini adalah apa yang harus ia perbuat untuk ia selamat. Selamat di sini bukan mengarah pada selamat jasmani, tapi selamat di sini mengarah pada selamat secara rohani. Hal ini terbukti dengan jawaban daripada Paulus dan Silas kepada kepala penjara ini. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kalau kita perhatikan ayat ini, maka ayat ini tidak berarti bahwa kalau kepala penjara ini selamat, maka pasti seluruh keluarganya akan selamat. Tidak, bukan dalam artian demikian. Tapi maksud daripada ayat ini adalah bahwa jikalau kepala penjara ini percaya kepada Yesus, maka dia akan selamat. Dan kalau keluarganya juga percaya kepada Yesus, maka mereka juga akan diselamatkan. Dan terhadap jawaban yang diberikan oleh Paulus dan Silas ini, kepala penjara ini merespon dengan sangat baik. Ia membuka diri pada kebenaran. Ia menjadi percaya kepada Yesus dan memberi dirinya dibaptis. Di dalam ayat yang ke-33 kita bisa melihat itu. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa setelah kepala penjara itu membuka diri, percaya kepada Kristus dan dia dibaptis, maka dia juga mengajak keluarganya juga mendengar kebenaran firman dan menjadi percaya. Dan mereka semua dibaptis dan sukacita yang melimpah mereka rasakan dalam kehidupan mereka karena telah menerima berita Injil itu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat pada saat ini banyak orang yang mengabaikan berita Injil. Mereka menolak untuk mendengarkan kebenaran. Mereka menolak membuka telinga mereka untuk menerima berita Injil dan kebenaran tentang Yesus Kristus. Mereka lebih senang untuk mendengar hal-hal yang lain yang bersifat dongeng-dongeng, cerita-cerita yang mengenakan telinga dan tidak mau membuka diri mereka pada kebenaran. Dan inilah yang akhirnya membuat mereka gagal untuk menerima sukacita dan membuat mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa membuka dirilah pada kebenaran. Bukalah telinga dan hatimu pada berita Injil yang saudara dengar dan yang disampaikan oleh para pendeta, hamba Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Buka telinga pada berita-berita Injil, kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat
dalam hidup saudara. Saudara butuh juru selamat. Buka telinga pada itu. Terimalah Yesus. Karena hanya kepada Yesus sajalah semua orang akan mendapatkan keselamatan. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, maka hari ini jangan tunda lagi, ambillah langkah untuk membuka diri pada kebenaran dan percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika hari ini saudara mendengar suara Tuhan, maka jangan keraskanlah hatimu, buka hatimu, percayalah kepadanya, maka engkau akan selamat. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita dan membuat kita mau membuka diri pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil Kristus, dan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini kembali lagi mengingatkan kami bahwa hendaknya setiap kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran Injil. Tuhan tolong kalau ada saudara-saudara yang hari ini mendengarkan renungan ini dan mereka belum satu titik dalam hidup mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus membuka hati mereka supaya mereka juga boleh menjadi percaya. Dan kepada semua kami yang sudah percaya kepada Kristus, kiranya Tuhan mau menolong supaya iman dan percaya kami tetap diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan berkati kita.